Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Tanda-tanda akhir zaman. Penguasa zalim banyak yang membela. Salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya orang yang membela penguasa yang zalim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada umat ini di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda, akan keluar beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Mereka membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dan keberkahan Allah, dan pulang pada sore hari dengan kemarahannya. Musnad Imam Ahmad. Pada riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan keberkahan Allah dan kembali dengan keberkahan Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Itafulu Jamaah. Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyaratus Sya'ah menjelaskan, telah datang ancaman dengan neraka bagi kelompok manusia seperti ini, yaitu mereka yang menganiaya, menyiksa kaum muslimin tanpa alasan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dengannya mereka mencambuk manusia. Sahih Muslim. An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sungguh, telah terbukti apa yang dikabarkan oleh beliau SAW. Adapun orang-orang yang membawa cambuk adalah pengawal-pengawal penguasa yang berbuat kezaliman. Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat suatu kaum yang pergi pada pagi hari dengan keberkahan Allah dan pulang pada sore hari dengan laknatnya. Di tangan-tangan mereka ada cambuk bagaikan ekor sapi. Sahih Muslim. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, niscaya akan ada para pemimpin yang memimpin kalian, mereka lebih jelek daripada orang Majusi. Hadis riwayat At-Tabrani. Prediksi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memprediksi akan adanya penguasa yang memonopoli harta kaum muslimin, tetapi tidak diberikan kepada orang-orang yang berhak atas harta tersebut. Hal ini merujuk pada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan terjadi sesudahku nanti sikap asaro, sedangkan orang lain berhak memperolehnya, dan juga beberapa perkara yang engkau semua mengingkarinya. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi berpandangan, kata asaroh dalam hadis tersebut mempunyai arti memonopoli harta dan tidak memberikannya kepada yang berhak. Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyampaikan, yang sangat memungkinkan melakukan perbuatan asaroh ini adalah penguasa yang menguasai harta kaum muslimin. Hadis itu juga menunjukkan nubuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara demikian, yakni sesuatu yang belum terjadi, maka itu adalah kabar gaib yang pasti akan terjadi. Fenomena keburukan dan fitnah akhir zaman. Akhir zaman akan diikuti oleh kemunculan atau fenomena suasana-suasana keburukan yang melanda dunia. Karena itu, umat Islam diwajibkan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir zaman akan diikuti oleh kemunculan atau fenomena suasana-suasana keburukan yang melanda dunia. Umat Islam senantiasa meminta perlindungan kepadanya
dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu memohon perlindungan kepada Allah dan memerintahkan umatnya mengerjakannya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari asap kubur, dan dari asap neraka, dan dari fitnah kehidupan, dan fitnah kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam buku Misteri Zikir Akhir Zaman karangan Abu Fatihah Al-Adnani juga dijelaskan betapa pentingnya doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman, karena akhir zaman kondisinya sangatlah buruk. Banyak sekali penjelasan Rasulullah tentang akhir zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah datang kepada kalian suatu hari di mana suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Al-Bukhari. Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani juga mengutip hadis bahwa Rasulullah berdoa dan meminta kepada Allah agar menggerakkan hati pada ketaatan saat datangnya fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, Zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Memang kita harus berlindung pada ketaatan, karena akan menghadapi banyak keanehan di akhir zaman. Banyak terjadi di masyarakat, banyak rumah semakin besar, tetapi keharmonisan keluarga semakin kecil. Banyak gelar semakin panjang, tapi umur semakin pendek. Banyak makanan dan minuman semakin bermacam-macam, tapi yang halal menjadi samar bahkan aneh. Harga barang-barang semakin mahal, tetapi harga diri semakin murah. Jumlah manusia semakin banyak, tetapi sifat kemanusiaan semakin sedikit. Banyak wajah semakin cantik, tapi akhlak semakin buruk. Banyak orang menikah semakin sulit, tapi orang berzina semakin mudah. Banyak orang tersenyum di depan kamera, tapi angkuh di depan mata. Banyak teman di sosial media semakin dekat, tetapi hubungan dengan saudara semakin jauh. Banyak orang yang semakin kaya tapi iman semakin miskin. Perselingkuhan dan pacaran semakin marak, kesetiaan semakin langka, pendidikan semakin tinggi tapi kejujuran semakin rendah. Banyak gedung-gedung bertingkat berdiri, tapi rasa keadilan semakin roboh. Teknologi semakin maju, tapi kesopanan semakin mundur. Banyak para tokoh, biduan dan artis semakin terkenal, tetapi orang yang beriman semakin terasing. Inilah zaman di mana dunia akan semakin aneh. Yang benar dianggap salah, yang putih dianggap hitam, yang baik dianggap buruk, dan yang jujur dianggap pembohong. Sebuah hadis menyebutkan, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemusuhan dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Begitulah fenomena akhir zaman, ketika nafsu dan syahwat mendominasi. Orang semakin jauh dari ajaran dan syariat agama. Hubungan dan interaksi semata hanya bermotif duniawi, jauh dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah tentang kisah fitnah akhir zaman sahabat bidadari surga? Hikmah apakah yang dapat sahabat ambil dari kisah ini? Silahkan berbagi ilmu di kolom komentar, agar hidup kita semakin bermanfaat untuk saling berbagi dalam kebaikan. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.